Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari integral lipat 2. Ya. Aplikasi yang pertama, ya dia muncul dari bagaimana kita mendefinisikan integral lipat 2 yang termotivasi akan integral biasa yang kita yang muncul dalam rangka menghitung luas daerah. Nah, untuk integral lipat 2, dia tafsiran yang paling utamanya, dia menghitung volume dari suatu objek. Jadi misalkan kalau kita punya permukaan Z sama dengan fxy seperti ini, kemudian kita punya daerah S di bidang xy, di alas katakanlah, ya, kita bisa menanyakan berapa sih volume dari objek yang alasnya S dan atapnya adalah Z. Nah, si volume itu tidak lain adalah integral lipat 2 atas daerah S dari Z fxy dA. Ya. Nah, kita juga seperti halnya ketika kita menghitung luas daerah di antara dua kurva, misalkan seperti ini ya. Untuk integral yang biasa, ini luas daerahnya adalah integral dari kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Ya, jadi fx minus gx dari A sampai B. Nah, dalam hal integral lipat 2 kita punya hal yang serupa. Misalkan kita inginnya bukan menghitung volume di antara S dan ini, tapi kita ingin menghitung volume, misalkan ini kita punya ada Z yang lain. Volume di antara dua permukaan ini, tapi atas daerah S. Jadi misalkan ini kita lihat titik-titik yang berada pada permukaan ini yang kalau diproyeksikan hasilnya S. Katakanlah misalkan seperti ini. Ini yang di sini adalah begini misalkan. Jadi yang ingin kita hitung adalah volume ini misalkan ya. Jadi volume kalau kita punya dua buah permukaan, kita bisa perumum. Ini jadinya volume sama dengan integral lipat 2 dari S Z yang atas dikurangi Z yang bawah. Seperti halnya kita punya dalam kasus integral yang satu variabel, kita punya kurva yang atas kurang kurva yang bawah. Yang ini permukaan yang atas kurang permukaan yang bawah. fxy min gxy. Ya. Oke. Nah, kemudian integral lipat 1, integral biasa, kita pergunakan juga untuk menghitung luas daerah. Ini sudah kita tahu, bukan luas daerah maksud saya. Maksudnya untuk menghitung massa dari benda. Ya. Nah, kalau kita bayangkan kita punya sebuah plat, katakanlah ini plat S ya, ini terbuat dari suatu bahan entah logam atau apa ya. Kita bisa asumsikan atau kasus yang umum adalah bahwa si rapat massa dari benda ini nggak seragam. Katakanlah misalkan kalau kita ambil potongan yang sebelah sini dibanding dengan potongan yang sebelah sini dengan ukuran yang sama, ternyata yang ini lebih masanya lebih besar, katakanlah ya, yang ini masanya lebih kecil. Oke. Nah, bagaimana cara kita menghitung massa dari lempeng logam S ini? Kita asumsikan bahwa setiap titik di XY dia punya rapat massa persatuan luas delta XY. Ya, jadi beda-beda di setiap titik dia punya rapat massa yang
berbeda. Nah, idenya kurang lebih serupa dengan ketika kita menghitung volume. Kita potong-potong dulu si daerah S ini menjadi persegi panjang kecil. Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada satu buah potongan kecil. Katakanlah kita ambil potongan yang ini. Ya. Oke. Potongan ini kita ambil sebuah titik sampel. Oke, kita copy ke sini. Kita ambil sebuah titik sampel di sini. Ini katakanlah titik X bar K, Y bar K. K-nya mengindikasikan apa? K-nya mengindikasikan bahwa kita mengambil persegi panjang yang ke K dari sekian banyaknya persegi panjang yang kita punya. Oke. Nah, karena kita akan melakukan pemotongan-pemotongan ini sehingga persegi panjang yang kita miliki itu akan sangat kecil. Jadi karena ukuran ini sangat kecil, kita bisa mengasumsikan bahwa rapat massa dari semua titik yang berada pada persegi panjang ini semuanya sama. Jadi asumsinya rapat massanya konstan di dalam persegi panjang kecil ini. Yakni sebesar delta X bar K, Y bar K. Jadi si titik X bar, Y bar ini mewakili rapat massa dari semua titik yang lain yang ada pada persegi panjang kecil tersebut. Ya. Nah, karena rapat massanya seragam, maka massa dari benda ini, dari persegi panjang ini, persis sama dengan seberapa besar atau sama dengan rapat massa di titik sampel ini dikalikan berapa luasnya dari persegi panjang ini. Jadi massa yang ke K ini sama aja dengan, karena kita anggap tadi rapat massa di persegi panjang ini kita anggap konstan, karena nantinya si persegi panjangnya akan sangat-sangat kecil kalau kita bagi menjadi potongan-potongan yang sangat banyak. Nah, jadi si delta MK-nya akan sama dengan apa? Rapat massa dikalikan dengan luas, ya, luas dari persegi panjang kecil ini. Ini menyatakan atau ini menaksir seberapa besar massa dari satu buah persegi panjang kecil tersebut. Karena kita punya sekian banyak persegi panjang kecil, katakanlah ada n buah, maka si massanya itu kurang lebih adalah penjumlahan dari ini semua dengan K-nya dari 1 sampai sekian. N-nya entah berapa. Delta XK, YK. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan massa yang sebenarnya, kita ambil limit ketika si ukuran persegi panjang ini menuju 0. Ya. Jadi setelah diambil limitnya, maka si massanya itu akan menjadi integral lipat atas daerah S ini dari ekspresi ini. Ya. Dari delta XY dA. Ini adalah massa, ya. Massa dari si lempeng logam S. Kayak kita lihat contoh ya. Misalkan kita punya sebuah segitiga nih, kesininya 6, kesininya 3, seperti ini, ya. Kemudian kita asumsikan bahwa di setiap titik X, Y pada daerah S ini, kita asumsikan bahwa si delta XY-nya sama dengan X, katakanlah, ya. Ini rapat massanya hanya bergantung kepada seberapa jauh dia dari sumbu Y, ya. Oke. Ya, ini bisa fungsi apa saja. Ini katakanlah diberikan di soal bahwa si rapat massa si objek ini itu di titik X, Y dia rapat massanya sebesar X. Oke. Maka menurut apa yang kita lakukan, si massanya ini
adalah integral lipat 2 atas daerah S ini dari delta XY dA. Jadi X dA. Nah, sisanya adalah bagaimana kita melakukan perhitungan integral lipat 2 atas suatu daerah S yang dalam hal ini berbentuk segitiga. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan integral berulang ya. Ini persamaan garis apa? Ini persamaan garis X ditambah 2Y sama dengan 6 gitu. Kalau dimasukkan X-nya, dia memotong 6,0 dan memotong 0,3. Betul ya, seperti ini ya. Jadi misalkan kalau kita tinjaunya secara horizontal, kita tinjau sebuah sinar yang lewat sini. Pertama kali dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan garis ini. Ini adalah garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 sampai keluar dari garis yang ini. Ini adalah X sama dengan 6 min 2Y. Ya. Kemudian, bagaimana dengan nilai Y-nya? Y-nya dari Y ini sampai Y yang ini. Dari 0 sampai 3. X, tadi kita integralkan terhadap X terlebih dulu. dx dy. Nah, ini adalah masanya. Sisanya saya serahkan aja kepada Anda ya. Atau mau dihitung? Ya, kita coba hitung ya. Jadi sama dengan apa? 0,3. Kemudian ini setengah X kuadrat. Dimasukkan ini jadinya setengah dari 6 min 2Y kuadrat. dy. Betul? Seperti ini? Oke, mungkin ini 2-nya kita keluarkan. Jadi 2 kuadrat. Ini nggak mesti Anda lakukan seperti itu. Ini cara saya aja, ya, biar lebih mudah menurut saya. Anda punya cara sendiri, biar menurut Anda lebih mudah. Ya. Jadi 2 dikali 3 min Y kuadrat. Oke, ini bisa dibongkar atau kita bisa melakukan substitusi. U sama dengan 3 min Y, DU sama dengan min DY. Ketika Y-nya sama dengan 0, U-nya sama dengan 3. Ketika Y-nya sama dengan 3, U-nya 0. Oke. Jadi ini sama dengan integral dari 3 sampai 0, 2, kemudian 3 min Y-nya menjadi U, 2U kuadrat, kemudian DY-nya adalah minus DU. Ya. Agar nggak ada minusnya, kita buat DU saja di sini, dan kita tukar kembali batas pengintegralnya dari 0 sampai 3. Oke, jadi hasilnya adalah 2/3 U pangkat 3 dimasukkan 3 dan 0. 27/3, 9, hasilnya 18. Oke. Oke, jadi masanya 18 satuan massa. Entah dalam apa, massa satuan massa dari atau rapat massa persatuan luas si dx-nya ini. Oke? Oke, nah waktu di kalkulus 1 kita sudah melihat juga bahwa setelah kita bisa menghitung massa, kita bisa menghitung momen. Ya. Momen itu kurang lebih sama dengan massa dikali dengan jarak. Karena kita ingin menghitung momen terhadap apa dulu nih? Momen terhadap sumbu X, momen terhadap sumbu Y. Kalau kita ingin menghitung momen terhadap sumbu Y, berarti kita katakanlah kalau kita punya sebuah massa titik, ini kita punya garis, ini kita punya titik, massanya M, kemudian katakanlah jaraknya D, maka si momennya adalah M dikali D. Ya. Nah, kalau massanya bukan berbentuk titik, tapi berbentuk lempeng logam, misalkan seperti apa? Ya, idenya sama. Nah, ini yang penting Anda punyai adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa semua situasi ini
berasal dari suatu ide dasar yang sama. Kita potong-potong, kita tinjau satu bagian kecil, apa yang terjadi pada bagian kecil itu, kita jumlah-jumlahkan, kita ambil limitnya, sehingga kita dapat integral. Seperti itu semua temanya. Ya. Jadi misalkan, kita punya seperti tadi, S yang tadi ini katakanlah sumbu Y, ini sumbu X. Kita potong-potong. Oke, potong-potong. Kemudian kita tinjau satu potong kecil. Tinjau satu potong kecil. Anggap saja bahwa si satu potong kecil itu rapat masanya diwakili oleh titik ini titik X bar, Y bar. Bolehlah pakai K. Ini. Ya. Oke. Kita ingin menghitung momen dari satu persegi panjang kecil ini. Gimana caranya? Pertama, kita harus hitung dulu berapa massa dari persegi panjang kecil ini. Kemudian setelah itu, kita lihat berapa jaraknya terhadap sumbu yang kita inginkan. Ya. Jadi, mungkin kita sini aja ya. Ini mungkin akan kita pakai. Misalkan ini momen dari satu potong kecil ini kita sebut sebagai delta MY, katakanlah. Kita ingin menghitung momennya terhadap sumbu Y. Ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Ingat tadi momen itu adalah massa dikali dengan jarak. Pertama kita perlu menghitung massa ini. Jadi ini sama aja dengan delta M ke K dikali dengan jarak. Nah, karena si objek ini, si persegi ini, kita wakili oleh sebuah titik X bar K, Y bar K, maka jaraknya itu dianggap sama dengan jarak titik ini terhadap sumbu Y. Jadi ini sama dengan delta MK dikali dengan X bar K. Nah, sekarang delta MK-nya sendiri, kita hitung persis seperti tadi kita menghitung massa. Ini apa? Kita anggap pada seluruh kotak kecil ini rapat massanya konstan sebesar delta X bar K, Y bar K dikali dengan luas dari kotak tersebut. Kali dengan delta AK. Oke, mungkin X barnya kita bisa tuliskan di depan. Oke. Kemudian ini akan kita jumlah-jumlahkan sejumlah berapa banyak kita punya kotak di sini. Kemudian kita ambil limitnya. Ya. Nantinya kita peroleh momen terhadap sumbu Y adalah integral lipat 2 atas daerah S dari apa? Kita punya ekspresi yang serupa dengan ini. Ya. Ya. Jadinya apa? X delta X, Y dA. Ini momen terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu X, kira-kira apa? Ya, serupa dengan itu ya. Momen terhadap sumbu X akan sama dengan integral lipat 2 S. Yang kita hitung berikutnya adalah jarak terhadap sumbu X. Ini adalah Y bar. Jadi nanti perbedaannya cuma ada di sini aja. Alih-alih X bar K di sini menjadi Y bar K. Berarti momen terhadap sumbu X menjadinya Y delta XY dA. Oke. Dan ya, Anda memang punya pilihan untuk menghafal begitu saja tanpa mengerti ini. Tapi sangat disayangkan sekali kalau Anda hanya mencoba mengingat hasil jadinya saja. Yang paling penting justru di bagian sini saja. Jadi ada suatu konsep yang mendasari semua aplikasi-aplikasi dari integral. Konsepnya sama, dipotong-potong, ditinjau bagian kecil, apa yang terjadi dengan bagian kecil tersebut, kemudian dijumlah-jumlahkan, ambil limitnya jadi integral. Selalu seperti itu. Ya. Nah, kita ingat bahwa kalau kita punya momen terhadap sumbu Y dan momen terhadap sumbu X, maka kita bisa menghitung sentroidnya, titik pusat massa. Misalkan X bar itu adalah apa? Momen terhadap sumbu Y dibagi dengan massa, kemudian Y bar adalah momen terhadap sumbu X dibagi dengan massa. Ya. Nah, kita bisa mencoba untuk mencari titik pusat massa dari daerah S yang tadi
kita gunakan sebagai contoh yang kerapatan masanya adalah delta XY sama dengan X. Oke, kita akan simpan aja ya, ini kita anggap benar. Mungkin tadi saya hitungnya salah. Saya tidak terlalu confident dalam menghitung. Nanti Anda cek lagi ya, apakah betul hasil perhitungannya. Jadi, kita peroleh tadi massa S-nya adalah 18. Ya, kita akan hitung di mana centroidnya dengan menggunakan ini, momen terhadap sumbu Y dan momen terhadap sumbu X-nya seperti ini. Oke, momen terhadap sumbu Y, integral lipat atas daerah S, tadi kita sudah menentukan batas-batas dari daerah S ini. Kalau kita ingin menghitung dia sebagai integral berulang. Kita copy aja ya. Dari 0 sampai 3, kemudian 0 sampai 6 min 2Y, kemudian X, delta X-nya juga sama dengan X, jadi X dikali X. Sini dx dy. Ya. Oke, jadi berapa? 0 sampai 3, 0 sampai 6 min 2y. Ini integral dari x kuadrat, yakni x pangkat 3 per 3. Oke. Kemudian kita substitusikan 6 min 2y dan 0. Ya. Kita masukkan ke sini, jadinya 6 min 2y pangkat 3 aja. Ya. 6 min 2y pangkat 3. dy. 2-nya kita faktorkan keluar, jadinya 8 per 3. 0, 3. 3 min y pangkat 3 dy. Dengan melakukan substitusi yang persis sama seperti tadi yang seperti ini berubah jadi seperti ini ya. Jadinya 8 per 3. Ya, kalau Anda nggak yakin, Anda harus mengulang setiap step yang ada di sini ya. 8 per 3 dari U pangkat 3 du. Ini tetap dari 0 sampai 3. Ini jadi 1/4 8 per 12 U pangkat 4 ya. Dimasukkan 3 dan 0. 8 dikali 81 per 12. Berapa kalau disederhanakan? Ini 4 jadi 2 di sini, ini 4 jadi 3, 81 per 3 jadi 27, jadi 54. Oke, 54. Berarti si X bar-nya adalah berapa? X bar-nya adalah MY-nya adalah 54, kemudian masanya tadi 18. Sama dengan 3. Ya. Jadi X bar-nya 3. Jadi dia di sini X bar-nya. Jadi si centroidnya ada di garis ini. Berapa Y bar-nya? Anda bisa coba sendiri ya. Coba hitung. Harusnya ya nggak terlalu susah. Ini saya pikir cukup sebagai contoh bagaimana menghitung momen terhadap salah satu sumbu. Momen terhadap sumbu yang lainnya Anda bisa coba sendiri. Oke.